Saudara-saudara, apakah ada manusia yang lebih beriman selain daripada baginda Nabi besar Muhammad? Manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Maka siapapun yang membuat sejarah hidup Nabi Muhammad, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan baginda Nabi besar Muhammad. Dengan apapun, baik berupa kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sirah, atau berupa maulid, atau berupa burdah dibikin dengan syair-syair yang indah. Mereka muat sejarah hidup Nabi Muhammad dari mulai sebelum Nabi lahir sampai Nabi diutus menjadi Rasul. Di situ terdapat cahaya-cahaya, di situ terdapat ilmu. Dalam sejarah Nabi Muhammad itu terdapat ilmu, terdapat cahaya-cahaya bagi seluruh umat manusia. Sejarah Nabi Muhammad adalah mata bagi orang-orang yang buta. Sejarah Nabi Muhammad, hidupnya Nabi Muhammad adalah telinga bagi orang-orang yang tuli, petunjuk bagi orang-orang yang tersesat, cahaya bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Maka jikalau membuat sejarah hidup orang beriman yang biasa saja seakan-akan menghidupkan orang tersebut, maka bagaimana jikalau membuat sejarah hidup Nabi Muhammad agar apa? Agar umatnya bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, uswah, qudwah dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Maka para ulama, para aulia, orang-orang soleh yang membuat sejarah hidup Nabi Muhammad, baik berupa maulid yang kita baca di mana-mana, maulid tiba Syekh Abdurrahman An-Nibai, maulid Barzanji, kemudian maulid Sumbu Durar, kemudian maulid Burdah dan lain-lainnya Syaraful Anam. Siapa orang yang membuatnya seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad. Faman qara'a tarikhahu, dan siapa orang yang membaca sejarah hidup orang yang beriman tersebut, faka'annama zarahu, seakan-akan dia berkunjung kepada orang beriman tersebut. Maka siapa orang yang membaca sejarah hidup baginda Nabi besar Muhammad, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pendidikan yang lebih baik selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada sejarah yang lebih baik daripada sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dengan adanya acara-acara maulid seperti ini, intisari daripada peringatan-peringatan maulid seperti ini, dibacakan sejarah Nabi Muhammad, dibacakan bagaimana ilmunya Nabi, amalnya Nabi, waraknya Nabi, bagaimana khaufnya Nabi, bagaimana jujurnya Nabi, amanahnya Nabi Muhammad, bagaimana terpercaya Nabi Muhammad. Ini agar apa? Agar kita pulang dari sini, tanamkan di dalam masyarakat kalian, tanamkan di dalam kampung kalian, tanamkan dalam rumah tangga kalian, tanamkan dalam hati putra putri kalian. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita cuma duduk di sini merayakan kelahirannya setahun sekali, pulang dari sini tidak bawa apa-apa. Saudara-saudara, al-barakah, apa itu keberkahan? Al-barakah, keberkahan bukan bertambahnya harta, bukan bertambahnya pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan. Al-barakah tuzilukum fil ta'ah. Barakah adalah bertambahnya ketaatanmu, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, uswahmu, qudwahmu. Engkau di sini banyak para perempuan-perempuan. Ketahuilah, kalian para wanita-wanita, baik buruknya anak kalian tergantung daripada kalian. Rusak atau tidaknya anak tergantung kita sebagai perempuan. Saudara-saudara, seorang ibu adalah madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama, muallimah, mudarrisah, muaddibah. Mereka pendidik, mereka guru, mereka pengajar pertama. Madrasah pertama, pondok pesantren pertama bagi putra-putrinya itu adalah seorang ibu. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan, nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita yang bercocok tanam. Kalau kita bercocok tanam, ladang yang bagus, ladang yang subur, ladang yang baik, hasilnya bakal bagus, hasilnya bakal baik. Tapi kalau kita bercocok tanam, ladangnya rusak, kering, kerontang,